Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Najia dengan NIM akhir 031 dari kelas A3 IPS. Di sini saya akan membahas mengenai partisipasi politik generasi milenial. Dapat kita lihat bahwa program pemerintah dalam Gerakan Indonesia Bersatu dalam partisipasi politik warga mendapatkan peran yang sangat penting. Salah satu pendekatan dalam Gerakan Indonesia Bersatu yaitu meningkatkan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi Pancasila dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi politik dalam pemilu atau pilkada, menjaga persatuan di tengah perbedaan politik serta hal-hal lainnya. Pada umumnya, partisipasi politik ini diukur dari tingkat keikutsertaan dalam pemilu atau pilkada. Namun, tentu saja partisipasi politik dalam pemilu atau pilkada hanya salah satu bentuk dalam proses politik. Masih banyak loh bentuk partisipasi politik lain dalam proses politik. Seperti menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, membangun opini, ikut serta dalam forum pemilihan ketua RT atau lain sebagainya. Dalam proses politik ini, terdapat kelompok-kelompok di tengah masyarakat. Ini dapat menentukan tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik. Nah, salah satunya adalah anak-anak muda. Anak-anak muda merupakan kelompok tertinggi dan masuk dalam kelompok generasi Z atau generasi milenial. Jika kita menggunakan penggolongan kelompok penduduk milik dari William Harvey, maka yang disebut dengan generasi Z adalah mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga tahun 2012. Untuk sementaranya yaitu generasi milenial merupakan mereka yang lahir antara tahun 1981 hingga tahun 1996. Generasi milenial ini menjadi kelompok penduduk yang paling diperebutkan dalam pemilu tahun 2019. Ya, wajar karena ini merupakan jumlah atau menurut data BPS tahun 2020, generasi milenial cukup banyak, yakni berjumlah 69,90 juta jiwa atau setara dengan 25,87% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Angka ini merupakan karakter generasi milenial itu sendiri dan merupakan faktor signifikan dalam proses politik di Indonesia. Nah, lalu bagaimana sih bentuk partisipasi politik dari generasi milenial ini? Dibanding dari generasi sebelumnya, partisipasi politik generasi milenial ini dinilai punya karakteristik tersendiri. Partisipasi tersebut tidak soal mereka ikut bergabung dengan partai politik atau terlibat politik praktis. Nih, ada 3 bentuk karakteristik dari partisipasi politik milenial. Untuk yang pertama, mereka gampang terpicu oleh isu. Jadi, apa saja yang sedang terjadi atau viral di internet bisa dijadikan sebuah isu pembahasan bagi generasi milenial. Isu-isu tersebut beragam bentuknya, mulai dari soal perubahan iklim, identitas, gender, hingga isu penting yang menyangkut dengan dirinya. Untuk yang kedua, menggunakan pendekatan digital. Nah, dalam media sosial, ini sebagai bentuk keterlibatan dalam proses politik. Bentuk partisipasinya beragam, seperti mengajukan petisi, mengumpulkan atau memberikan donasi, dan bergabung dengan forum diskusi. Di media digital sendiri merupakan tempat bersama atau tempat pertama untuk mengundang para milenial untuk terjun ke dalam proses politik. Untuk yang terakhir yaitu yang ketiga, mereka cenderung bersifat individualis. Nah, di mana sifat individualis ini
tergolong sangat kuat. Meski mereka sering menunjukkan kepedulian mereka kepada orang lain atau masyarakat lain di media digital, namun mereka rentan dirasuki oleh logika individualisme. Sebagaimana kebanyakan masyarakat lain. Contohnya seperti ketika bersinggungan dengan masalah tanggung jawab dan bagaimana menciptakan perubahan, maka milenial ini akan melihat ada unsur ketidaksetaraan di dalam kedua hal itu. Saat melihat ini, maka mereka akan kembali fokus pada diri mereka sendiri. Sifat ini sangat cenderung akan sifat individualis yang membuat karakteristik partisipasi politik memiliki kesan pro pada kebebasan dan kemandirian. Namun di sisi lain menjadi sulit untuk diperbaiki atau dikontrol. Generasi milenial ini ikut serta dalam proses politik. Mereka juga mengikuti pemilu, berdiskusi, terlibat polemik dalam soal kebijakan publik dan lain sebagainya. Namun, ada kecenderungan bahwa milenial juga memiliki fokus individualistik. Faktor inilah yang mungkin membuat milenial tidak terlalu greget di permukaan. Jika demikian, maka akan terjadi lompatan dari generasi X menuju generasi Z di punggung kepemimpinan nasional. Namun, ini bukan sebuah hipotesis, melainkan bagaimana milenial ini telah menempa keberadaan dirinya menjadi sangat signifikan di tanah air. Jadi, berpartisipasi politik merupakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Hal ini disesuaikan juga dengan program Gerakan Indonesia Bersatu. Rendahnya tingkat partisipasi politik dapat mengancam nilai-nilai demokrasi yang sedang kita perjuangkan bersama. Kejenuhan atau krisis kepercayaan kita sebagai warga negara tidak boleh menghalangi kita untuk terlibat dalam proses politik. Dan dalam berpartisipasi, diperlukan juga sikap saling menghargai pendapat golongan lain yang tidak sejalan. Karena tujuan dari partisipasi politik bukanlah konflik dari penindasan, melainkan pembangunan, pengembangan, dan kemajuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.